Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini di bulan Ramadan, marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salah satu aplikasi dari syukur kita adalah diantaranya adalah banyak-banyak belajar, banyak-banyak ngaji, banyak-banyak bertafakur terhadap semua apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kitab Nasha'il Ibad dikatakan bahwa ada 5 kegelapan dan 5 penerang. Yang dinukil dari Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Adz-dzulumatu khamsun was-suruju laha khamsun." Kegelapan itu ada 5 dan penerangnya ada 5 pula. Yang pertama adalah hubbud dunya zulmatun. Cinta terhadap dunia itu merupakan kegelapan yang nyata bagi hati seseorang. Wasiraju laha at-taqwa, dan penerangnya yakni dengan takwa. Artinya apabila hubbud dunya ini sudah tertera dalam hati kita dan dalam pikiran kita, maka ini bisa menghalangi kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, karena yang terpikir olehnya adalah bagaimana mengumpulkan harta dan seterusnya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat At-Takasur, Bismillahirrahmanirrahim, "Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir." Sungguh kamu semuanya telah dilalaikan dengan at-takasur, berlomba-lomba untuk memperbanyak harta duniawiyah, hatta zurtumul maqabir, sampai tidak terasa ujung-ujungnya kamu masuk ke dalam kuburan, alias kita ini sudah mati. Orang yang mati dalam kondisi mengejar duniawiyah itu adalah orang yang tercela. Oleh karena itu kita harus menghilangkan hubbud dunia, mengambil secukupnya dengan meningkatkan takwa kita kepada Allah, memperbanyak ibadah, memperbanyak amalan-amalan soleh. Kemudian yang kedua adalah wadanbu dzulmatun wasirajul lahu at-taubah. Dosa itu adalah kegelapan hati. Kemudian harus diterangkan dengan taubah. Taubah itu adalah sebuah komitmen untuk tidak kembali melakukan kesalahan yang sudah dilakukan. Bagaimana kalau orang itu sudah bertaubat kemudian melakukan kesalahan lagi, terus dia harus bertaubat. Taubat harus dengan sungguh-sungguh. Seorang yang mukmin tidak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana sebisa mungkin kita harus mempersedikit atau meminimalisir potensi terjadinya dosa dalam diri kita. Kemudian wal qabru dzulmatun, kuburan itu gelap dan lampunya wasiraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Harus diterangkan dengan banyak-banyak membaca kalimat tauhid, kalimat tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena sebagaimana yang sering kita lafalkan, afdhalu dzikri, seutama-utamanya zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Kata Rasulullah, man qalaha dakhalal jannah. Barang siapa yang melafalkan la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Maka ketika mengucapkan la ilaha illallah, kita harus menafikan semuanya, menafikan pikiran-pikiran duniawi, menafikan nafsu, menafikan sesuatu yang kita menjadi budaknya dan sebagainya. Kemudian fokus kepada la ilaha illallah, Allahnya. Bahkan para ulama kalau ngajari sampai huwa, kemudian sampai kata hu dan seterusnya. Itu harus kita mantapkan. Jadi tauhid itu yang ada di dalam diri kita ini harus sering kita lafalkan dengan penuh keyakinan. Kemudian wal akhiratu dzulmatun, akhirat itu gelap. Wasirajul laha al-a'mal atau al-amalu as-soleh, akhirat itu gelap dan harus kita terangi dengan amalan-amalan soleh. Oleh karena itu, ya, ketika seseorang sudah wafat, ketika orang sudah meninggal di dalam kuburnya, itu kan tergantung bagaimana kondisi amalnya ketika berada di dalam
alam dunia. Kalau dia itu orang yang baik, maka insya Allah kuburannya juga akan menjadi lapang dan terang benderang. Bahkan nanti sampai ketika dia di akhirat, dia akan ditemani oleh amalan-amalan baiknya ketika berada di dunia. Wassiratu zulmatun, jembatan di atas neraka adalah gelap. Wassiraju lahu al-yakin, lampunya adalah yakin. Nanti ketika semua umat manusia melewati jembatan as-sirat, ya, sebagaimana dalam firman-Nya, Allah sudah menerangkan, Allah telah menjelaskan bahwa semua kita ini akan mendapati atau melewati di atasnya. Ya. Jadi bagaimana caranya? Ya harus ditambahkan keyakinan atau kemantapan kita bahwa kita ini akan mendapatkan maghfirah, ampunan Allah, dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat, dan semoga di bulan Ramadan ini kita terus diberikan semangat dan juga kekuatan untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya sampai nanti menjelang akhir Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.